Halo mahasiswa keperawatan dimanapun Anda berada, izinkanlah saya hari ini saya berada di kampus tercinta IK Bhaktivedha Kediri. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan di semester 3 dengan mata kuliah keperawatan maternitas 1 dengan materi pembahasan yang pertama head ovulasi. Kemudian yang kedua adalah konsep kehamilan. Yang ketiga, asuhan keperawatan pada kehamilan serta konsep daripada keperawatan maternitas. Silahkan mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada, silahkan ditonton dan dinikmati video ini. Semoga bisa menambah ilmu bagi mahasiswa-mahasiswa yang saat ini stay at home di rumah. Mahasiswa-mahasiswa keperawatan IK Bhaktivedha dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan lanjutan dari materi maternitas. Sekarang kita akan belajar siklus hormonal dan head ovulasi. Jadi siklus hormonal dan juga belajar tentang head ovulasi, bagaimana proses menstruasi, masa subur, sebelum nanti kita masuk pada konsep kehamilan. Karena siklus menstruasi ini akan sangat bersambung dengan yang namanya nanti siklus atau terjadinya kehamilan. Kapan terjadi kehamilan? Kapan seseorang menstruasi? Saya sampaikan, memang saya sampaikan dari awal ya, bahwa perkuliahan maternitas ini, mohon maaf agak sensitif karena kita akan belajar mulai dari normal sampai perempuan hamil sampai perempuan melahirkan, ya. Jadi mohon maaf bagi yang sudah paham, jangan pernah dipraktekkan pada yang bukan halalnya atau bukan pasangan suami istri yang sah menurut agama maupun menurut pemerintah, ya. Tuh. Siklus hormonal. Pada siklus hormonal ada 4 organ utama, yaitu hipotalamus, hipofise, dan juga uterus serta ovarium. Ini adalah organ utama yang terlibat dalam siklus hormonal. Nih, saya sampaikan pre-ovulatory preparation. Secara fisiologis menstruasi, bahwa pada siklus menstruasi normal terdapat produksi hormon-hormon yang paralel dengan pertumbuhan lapisan rahim untuk mempersiapkan implantasi atau perlekatan dari janin proses kehamilan. Gangguan dari siklus menstruasi tersebut dapat berakibat gangguan kesuburan, abortus berulang, atau keganasan. Gangguan dari siklus menstruasi, di mana siklus ini merupakan salah satu yang menjadi seseorang bisa konsultasi ke dokter karena terjadi ketidaknormalan atau ketidakbalansan antara siklus menstruasi. Setiap bulannya ini pre-ovulatory preparation, ada brain, ada gland pituitary, ada FSH atau follicle stimulating hormone, estrogen, ini feedbacknya. Ini repelling ovum, ovarium yang bulat ini yang diterima oleh Fibrie, estrogen, hormon estrogen, karena perempuan ini memiliki hormon estrogen dan progesteron yang dimiliki perempuan, dan uterusnya ini ya. Kemudian siklus menstruasi normal ini berlangsung selama 21 sampai 35 hari. Jadi siklus menstruasi normal ini berlangsung selama 21 sampai 35 hari. Di mana lamanya haid, lamanya menstruasi 2 sampai 8 hari, ya. Biasanya perempuan akan mengeluarkan darah menstruasi sehari-hari 20 sampai dengan 60 mili atau 60 cc per hari.
Riset menunjukkan wanita dengan siklus menstruasi normal itu hanya terdapat pada 2/3 wanita dewasa. Sedang pada wanita usia reproduktif yang ekstrim setelah menarse dan menopause lebih banyak mengalami siklusnya tidak teratur atau siklus yang tidak mengandung sel telur. Siklus menstruasi ini melibatkan kompleks hipotalamus, hipofise, dan juga ovarium. Nah, saya sampaikan bahwa organnya 4 ini, ya, hipotalamus, hormon-hormon, ovarinya, uterusnya, ya. Setiap bulan ini muter. Setiap bulan ini positif feedback days-nya sama negatif feedback overmost cycle itu akan berputar. Siklusnya selama 1 bulan atau 21 sampai 38 hari normalnya. Siklus menstruasi itu dibagi menjadi 2 segmen. Siklus ovarium atau indung telur dan siklus uterus atau rahim. Siklus indung telur dibagi menjadi 2 bagian, yaitu siklus folikular dan siklus luteal. Jadi siklus folikuler dan juga siklus luteal. Sedangkan siklus uterus dibagi menjadi masa proliferasi atau pertumbuhan serta masa sekresi, ya. Di perubahan di dalam rahim, jadi perubahan di dalam rahim ini merupakan respon terhadap perubahan hormonal. Rahim kan terdiri dari 3 lapisan perimetrium, lapisan terluar rahim atau perimetrium, lapisan myometrium atau lapisan otot yang berada di tengah, dan juga lapisan endometrium yang menjadi lapisan terdalam rahim. Ingat kembali bahwa lapisan rahim dibagi menjadi 3: perimetrium, myometrium, dan juga endometrium. Yang terdalam itu adalah endometrium, yang biasanya di mana endometrium ini berperan dalam siklus menstruasi. 2/3 bagian endometrium disebut dengan desidua fungsionalis yang terdiri dari kelenjar, dan 1/3 bagian dalamnya disebut dengan desidua basalis, di mana sistem hormonal yang mempengaruhi siklus menstruasi itu adalah ada FSH atau follicle stimulating hormone, ada LH atau RH, luteinizing hormon relaksasi, dan juga PIH, prolaktin inhibiting hormonal. Ini adalah hormon yang mempengaruhi daripada siklus menstruasi. Yang pertama, FSH-RH, follicle stimulating hormone, dan juga relaxing hormone, di mana hormon ini dikeluarkan oleh hipotalamus. Jadi hipotalamus ini melepaskan atau mengeluarkan yang namanya adalah FSH-LH. Jadi hipotalamus melalui GnRH, gonadotropin relaxing hormone, menuju ke pituitari anterior mengeluarkan FSH-RH. Kemudian LH-RH ini dikeluarkan. Jadi saya ulang lagi, FSH-RH ini dikeluarkan oleh hipotalamus untuk merangsang hipofise mengeluarkan FSH, ya. Hipotalamus RH melangsang anterior pituitari untuk melepaskan FSH-LH. Kemudian PIH ini menghambat daripada hipofise
untuk mengeluarkan prolaktin, di mana prolaktin ini hormon yang membantu dalam pembentukan ASI. Ya, tuh. Pada setiap siklus menstruasi, FSH yang dikeluarkan, jadi FSH yang dikeluarkan oleh hipofise ini merangsang daripada perkembangan folikel yang ada di ovarium atau indung telur. Pada umumnya hanya satu folikel yang terangsang, namun dapat berkembang menjadi lebih dari satu, dan folikel tersebut berkembang menjadi yang namanya folikel digraf. Ya, jadi setiap bulannya perempuan itu melepaskan namanya telur. Jadi ovarium melepaskan sel telur, ovarium melepaskan ovum, di mana ovum ini nanti akan berkembang dari folikel yang masih muda menjadi folikel yang mati, menjadi folikel digraf, yang awalnya folikel primordial menjadi folikel digraf, ya, yang membentuk daripada di mana folikel digraf ini, folikel digraf atau ovum yang matang ini mengandung yang namanya estrogen. Estrogen mempengaruhi daripada pertumbuhan endometrium. Di bawah pengaruh LH, folikel digraf menjadi matang sampai terjadi ovulasi. Ya, jadi yang mempengaruhi LH, sel telur menjadi digraf ini siapa? Yang mempengaruhi adalah LH atau luteinizing hormone, sehingga folikelnya sel telur ini menjadi matang sampai terjadi ovulasi. Setelah ovulasi terjadi, ovulasi itu adalah masa subur pada perempuan. Ovulasi ini terjadi setelah 1-2 minggu perempuan setelah menstruasi, atau 14 hari dimulai dari haid pertama, dari hari pertama dari haid yang terakhir. Itu adalah masa subur. Biasanya dengan siklus 28 hari, masa suburnya di hari ke-13 dan 14, ya. Setelah ovulasi terjadi, dibentuklah korpus rubum. Kalau sudah terjadi ovulasi, terjadi masa subur, maka dibentuklah korpus rubum atau badan merah, di mana badan merah ini atau korpus rubum ini akan menjadi korpus luteum. Di bawah pengaruh LH dan LTH, ya, jadi di bawah pengaruh LH dan LTH ini nanti korpus luteum atau badan putih ini akan menghasilkan progesteron. Jadi karena pengaruh LH serta LTH nanti, maka korpus luteum ini akan menghasilkan suatu hormon progesteron yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kelenjar endometrium. Jika tidak ada pembuahan atau tidak ada pertemuan sperma dan ovum, tidak ada hubungan seks selama masa subur, maka tidak terjadi pembuahan, ya. Korpus luteum ini nanti akan berdegenerasi dan mengakibatkan terjadinya penurunan estrogen dan juga progesteron, di mana jika terjadi penurunan kadar hormon ini akan menyebabkan degenerasi, perdarahan, dan juga pelepasan dari endometrium. Perdarahan dan pelepasan dari endometrium ini disebut dengan haid atau menstruasi. Jadi pelepasan daripada endometrium ini, kondisi progesteron dan estrogen menurun, ya, sehingga menyebabkan degenerasi, perdarahan, dan juga pelepasan dari endometrium. Efeknya apa? Pada perempuan mengalami namanya menstruasi.
apabila terjadi pembuahan dalam masa ovulasi. Jadi jika terjadi pembuahan pada masa ovulasi, maka korpus luteum ini nanti akan dipertahankan ya. Jadi kalau terjadi pembuahan, terjadi konsepsi, maka pada saat tadi korpus luteum tadi, maka korpus luteum akan dipertahankan ya. Tapi jika tidak ada pembuahan pada korpus luteum, maka progesteron, estrogen menurun, kemudian sudah menurun, terjadi degenerasi dan pendarahan atau sesuai dengan menstruasi itu ya. Kemudian pada siklus menstruasi ini dikenal menjadi 3 masa: masa menstruasi, masa proliferasi, dan juga masa sekresi ya. Jadi ini tadi sudah sekilas penjelasannya bahwa masa menstruasi ini dibagi menjadi 3 siklus ya. Siklus ini menjadi 3. Yang pertama adalah siklus menstruasi, bahwa kalau terjadi di sini terjadi penurunan hormon yaitu progesteron sama estrogen, progesteron sama estrogen menurun, maka akan terjadi menyebabkan degenerasi, perdarahan, dan juga pelepasan endometrium. Proses ini disebut dengan haid ataupun menstruasi. Tapi kalau misalnya terjadi pembuahan pada masa ovulasi, jadi terjadi pembuahan pada saat masa ovulasi, maka korpus luteum ini akan dipertahankan. Pada tiap siklusnya, setiap bulan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama masa menstruasi, masa proliferasi, serta masa sekresi. Masa menstruasi ini berlangsung 2-8 hari. Pada saat itu endometrium atau selaput rahim, jadi endometrium atau selaput rahim ini dilepaskan sehingga timbul perdarahan dan hormon ovarium berada pada kadar paling rendah. Kemudian masa proliferasi ini dari berhenti darah menstruasi sampai hari ke-14 setelah menstruasi. Jadi masa proliferasi ini berhenti atau dimana masa proliferasi dari berhenti darah menstruasi sampai hari ke-14. Setelah menstruasi berakhir, dimulailah fase proliferasi, di mana terjadi pertumbuhan dari desidua fungsionalis untuk mempersiapkan rahim untuk perlekatan janin. Pada fase endometrium ini tumbuh, jadi pada fase ini endometrium tumbuh kembali antara hari ke-12 sampai ke-14. Dapat terjadi pelepasan sel telur dari indung telur. Berarti di hari ke-12 sampai 14 ini bisa terjadi pelepasan dari indung telur, bentuknya ovum ya, disebut ovulasi. Kemudian masa sekresi. Masa sekresi ini adalah masa sesudah terjadinya ovulasi. Hormon progesteron dikeluarkan dan mempengaruhi pertumbuhan endometrium untuk membuat kondisi rahim siap untuk implantasi atau siap untuk dibuahi. Jadi ini masuk pada masa sekresi. Siklus ovarium, jadi siklus ovarium ini fase folikuler dan juga fase luteal. Fase folikuler ini, pada fase ini hormon reproduksi bekerja mematangkan sel telur yang berasal dari satu folikel, kemudian matang pada pertengahan siklus dan siap untuk proses daripada ovulasi. Pertengahan sel telur dan indung telur, di mana butuh waktu rata-rata 10-14 hari. Fase luteal, jadi fase luteal ini adalah fase ovulasi hingga menstruasi dengan jangka rata-rata 14 hari. Siklus hormonal ini hubungannya
dengan siklus ovarium serta ovaris dalam siklus menstruasi normal. Ya, jadi mohon proses ini benar-benar dimengerti oleh mahasiswa. Ya, setiap permulaan siklus menstruasi gonadotropin yaitu FSH hadir di setiap permulaan menstruasi ini. GnRH ini atau FSH dan LH berada pada level yang rendah dan sudah menurun sejak akhir dari fase luteal siklus sebelumnya. Hormon FSH dari hipotalamus perlahan mengalami peningkatan setelah akhir dari luteum dan terjadi pertumbuhan folikel dimulai pada fase folikular. Hal ini memicu pertumbuhan lapisan endometrium. Peningkatan level estrogen menyebabkan feedback negatif pada pengeluaran FSH hipofise. Hormon LH-nya menurun sebagai akibat peningkatan level estradiol. Tetapi pada akhir dari fase folikular level hormon LH ini meningkat. Jadi pada fase ini hormon LH-nya itu meningkat secara drastis atau mengalami respon vivasi. Pada akhir fase folikuler, hormon FSH merangsang reseptor hormon LH yang terdapat pada sel granulose, dan dengan rangsangan dari hormon LH keluarlah hormon progesteron. Setelah perangsangan oleh hormon estrogen, hipofise LH terpicu yang menyebabkan terjadinya ovulasi yang muncul 24-36 jam kemudian. Ovulasi adalah penanda fase transisi dari fase proliferasi ke sekresi dari folikuler ke luteal. Pada kadar estrogen menurun pada awal fase ini. Jadi kadar estrogennya menurun pada awal fase luteal dari sesaat sebelum ovulasi sampai fase pertengahan, dan kemudian meningkat kembali karena sekresi dari korpus luteum. Progesteron ini nanti akan meningkat setelah ovulasi dan dapat merupakan penanda bahwa sudah terjadi ovulasi. Hormon progesteron dan estrogen meningkat selama masa hidup korpus luteum dan kemudian menurun untuk memaksakan siklus berikutnya. Itu akan terjadi setiap bulan pada perempuan pada siklus head ovulasi. Ini tadi penjelasan siklus ya. Jadi siklus hipotalamus hipofise, di mana pada akhir progesteron dan estrogen ini darah akan meningkat. Ini merangsang hipotalamus mensekresi GnRH, kemudian mensekresi hipofise antar FSH. FSH ini membantu perkembangan folikel yang muda ke yang matang. Dengan produksinya adalah estrogen. Dengan menurunnya estrogen menyebabkan GnRH hipotalamus memacu hipofise anterior mengeluarkan LH. Di hari ke-12 terjadi peningkatan LH dan kadar estrogen berada di bawah puncak, sehingga dalam waktu 24-36 jam mengawali ekspulsi ovum dari folikel degraf. LH mencapai puncak pada sekitar hari ke-13 dan 14 pada siklus 28 hari. Apabila tidak terjadi fertilisasi atau tidak terjadi pembuahan dan implantasi ovum pada waktu itu, estrogen dan progesteron menurun sehingga terjadi menstruasi dan hipotalamus sekali lagi distimulasi untuk mensekresi GnRH. GnRH itu adalah gonadotropin relaxing hormone. Siklus menstruasi, FSH RH yang merangsang hipofise untuk mengeluarkan FSH. LH RH yang merangsang hipofise untuk mengeluarkan hormon LH. Pada setiap siklus haid, FSH ini dikeluarkan oleh lobus anterior hipofise
yang menimbulkan beberapa folikel primer atau telur yang muda yang berkembang dalam ovarium, yang kemudian telur yang muda atau primordial tadi menjadi folikel digraf atau menjadi telur yang matang yang membuat estrogen. Estrogen ini menekan gonadotropin yang kedua LH. Produksi gonadotropin FSH LH di bawah pengaruh LH dipengaruhi umpan balik estrogen terhadap hipotalamus ataupun pengaruh liar. Estrogen mempunyai pengaruh terhadap endometrium menjadi tumbuh dan berproliferasi. Di bawah pengaruh LH, folikel digraf ini menjadi matang, mendekati ovarium dan terjadilah ovulasi. Setelah ovulasi terbentuk, korpus luteinum ini akan menjadi korpus luteum. Karena pengaruh LH dan LDH, korpus luteum ini akan menghasilkan progesteron. Progesteron ini mempunyai pengaruh terhadap endometrium yang telah berproliferasi dan menyebabkan kelenjar-kelenjar yang bergeluk-geluk dan bersekresi. Kalau nggak ada pembuahan, korpus luteum ini berdegenerasi dan mengakibatkan progesteron dan estrogen ini menurun hormonnya, sehingga menimbulkan efek arteri yang bergeluk-geluk di endometrium, sehingga tampak dilatasi dan statis dengan hiperemi yang diikuti spasmo dan iskemia, degenerasi serta perdarahan, dan pelepasan endometrium yang nekrotik. Ya, itu tadi proses bagaimana menstruasi dan proses terjadinya head ovulasi. Semoga setelah ini para perempuan-perempuan itu tahu betul proses yang terjadi pada dirinya sendiri. Yang laki-laki karena besok menjadi suami paling tidak tahu bagaimana proses yang terjadi pada pasangannya. Itu materi yang saya sampaikan terkait dengan head ovulasi. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Terima kasih.